Halo semuanya, selamat datang di Podsi Podcast Semansi. Ngobrol asik. Penuh inspirasi. Nah teman-teman, di episode kali ini ada yang berbeda nih dari episode sebelumnya. Setelah kemarin episode sebelumnya serah terima jabatan, untuk podcast kedepannya bakal lebih sering ketemu bareng aku, Tevandra, dan rekan aku. Salsa. Nah Sal, kira-kira di episode hari ini kita akan kedatangan siapa nih? Jadi di episode kali ini kita bakal kedatangan tokoh yang akan membawa semangat baru bagi SMA Negeri 1 Sindangwangi nih Tevan. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita sambut Pak Edi Krisnadi SPD MPD sebagai Kepala Sekolah Baru di SMN 1 Sindangwangi. Halo Bapak, selamat datang di Podsi. Siap, Bun. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Pak, Bapak ini kan bisa dibilang masih menjadi perbincangan hangat nih Pak bagi warga Semansi, terutama bagi para siswa-siswi, terutama aku dan Salsa yang mungkin belum mengetahui latar belakang Bapak, bahkan perjalanan Bapak sampai akhirnya bisa menjadi kepala sekolah di SMN 1 Sindangwangi itu gimana Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Tahun 2022 tepatnya 11 Maret saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Gambus Wetan Indramayu. Dan pada tanggal 29 Oktober 2025 berdasarkan SK Gubernur saya ditugaskan ke SMA 1 Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Itu ya. Jadi kurang lebih berapa tahun dari 2022 ya Pak? Tepatnya itu adalah 3 tahun 8 bulan atau 1328 hari saya menjabat kepala sekolah di Sindangwangi. Oh, baik. Nah, Bapak melalui perjalanan Bapak mungkin jadi guru hingga saat ini menjadi kepala sekolah di sekolah ini, apa sih kesan pertama Bapak saat pertama kali datang ke sekolah ini gitu Pak? Alhamdulillah kesannya cukup baik. Hanya ada beberapa hal yang perlu bersama-sama kita benahi. benar Pak. Sehingga dari tadinya baik menjadi lebih baik dan tadinya lebih baik menjadi lebih baik lagi gitu. Itu hal yang wajar yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya juga tentang keadaan sekolah, lingkungan sekolah. Saya mengajak ke semuanya, ke para guru, TU, para siswa-siswi, mari bersama-sama menciptakan sekolah ini lebih nyaman, lebih enak untuk kita belajar, anak-anak belajar, dan suasana juga suasana yang mendukung untuk kegiatan belajar. Dan itu perlu ya bersama-sama lah dengan para siswa, ada kepedulian tentang kebersihan, tentang hal-hal yang lain yang mendukung ke arah tersebut. Apalagi bisa dibilang kan sekolah kita itu belum cukup lama ya Pak. Iya. Bisa dibilang jadi sekolah bungsu di Majalengka ini Pak, Iya, karena benar banget. baru 17 tahun kalau nggak salah Pak. Iya, kalau saya lihat itu tahun 2008 mulai berdiri. Iya. Mungkin Bapak kedepannya ya bareng siswa, bareng guru juga gitu Pak. Iya. Terutama Bapak pas datang pertama kali ke SMA ini merasa nyaman dan mungkin akan menciptakan lingkungan baru lah bagi para siswa-siswi Pak. Iya, karena kita harus titik fokus kita itu adalah pada siswa. Iya betul. Jadi kita akan bersama-sama dengan anak-anak itu menciptakan bagaimana supaya suasananya itu betah mereka di sekolah. Setelah betah di sekolah, maka mereka tidak ada keinginan untuk bolos. Sehingga pembelajaran akan maksimal. Nah, itu harus ditempuh, kita harus bersama-sama dengan siswa, apa yang diharapkan oleh siswa. Kemudian apa juga yang harus diberikan oleh guru. Dan kemarin sudah kita memulai dengan tata tertib, dibahas bersama-sama dengan siswa. Itu salah satu cara untuk, karena mereka yang membuat tata tertib, mereka bersama-sama membuat sebuah komitmen, saya kira keberhasilannya akan lebih baik. Itu karena mereka juga ada tanggung jawab moral karena mereka yang buat.
Itu salah satu yang dilakukan awal. Baik, Bapak pun kemarin telah contohnya kayak membenarkan WC apa itu kan bisa membuat murid itu jadi lebih nyaman nyaman, buat ya. bersekolah ya. Ya, untuk toilet itu sasaran utama kita. Terus depan juga kita akan coba benahi, kita akan ada taman, kemudian kita gazebo, kita siapkan untuk pojok baca. Pokoknya para siswa bisa memasukkan keinginan atau saran-saran bagaimana kita menciptakan di lingkungan ini bisa enak gitu. Iya, betul betul. Bahkan ke toilet juga mereka merasa nyaman gitu. Bahkan mungkin bisa saja kita pas mau masuk toilet itu bisa selfie dan sebagainya karena suasana yang enak untuk disebarkan ke yang Iya, lain. bener banget. Sindang wangi, sindang itu kan mampir, berhenti, Benar, mampir iya. ya. Sindang wangi itu kan sesuatu yang harum gitu. Beda dengan bau. Iya. Kan? Artinya kita harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa Sindang Wangi itu siapapun yang datang ke sini betul-betul dia bisa menyebarkan wewangian yang ada di kita, Iya. kesan-kesan baik gitu. Iya. Bukan kesan-kesan yang sebaliknya. Itu harapan saya. Oh iya ya Bapak, dari harapan yang telah Bapak sampaikan tadi, ada gak sih nilai dan prinsip yang selalu Bapak pegang selama menjalankan karir? Saya berusaha untuk menepati waktu. Jadi dimanapun saya bertugas, saya akan berusaha untuk menyiapkan waktu lebih longgar. Kalau masuk itu jam 6.30 sekarang, maka saya harus punya waktu setengah jam sebelumnya harus sudah ada di sini. Dan sampai saat ini saya punya waktu itu sekitar 40 menit. Jadi jam 5.20 saya sudah berusaha ada di sini. Kita melihat lingkungan, mungkin ada sesuatu yang harus kita betulkan dan segalanya supaya lebih enak, tinggal kita koordinasi dengan yang punya tugas fungsinya itu. Ya supaya maksudnya kita tuh bisa memaksimalkan waktu dengan baik ya Pak. Ya, Menggunakan waktu dengan baik gitu ya di Mengatur kegiatan waktu. apapun gitu. Iya. Nah, itu yang selain prinsip dan nasihat nih Pak, ada nggak sih Pak pesan yang pernah Bapak dapatkan yang mungkin bisa memotivasi Bapak selama menjalankan karir? ya. Terima kasih. Saya selalu berpikir bahwa kesuksesan itu akan menghampiri siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa melihat orang kaya, miskin, mampu atau tidak, kemudian cantik atau tampan dan sebagainya, itu tidak melihat itu, karena kesuksesan itu akan hadir pada siapapun Betul. dan bukan yang tidak akan mendapatkan kesuksesan itu hanya satu, malas. Jadi orang malas itu dia tidak akan pernah Iya sukses. iya benar banget Pak. Gitu. Orang malas. Jadi orang-orang tuh memang setiap orang tuh memiliki kesempatan buat sukses ya soalnya. Iya. Terutama ya intinya kita tuh sebagai generasi muda juga harus fokus lah dalam Iya. melakukan hal apapun Agar gitu ya. sukses ke depannya. Dan satu hal juga yang harus dipahami oleh kita, setiap muslim itu diberikan semua sifat dan watak Betul. kecuali bohong. Iya. Memang terkadang sifat setiap orang tuh berbeda-beda, tapi kita tuh harus ada usaha buat mencapai kesuksesan ya. Iya. Dengan ya tidak malas, bahkan harus semangat lah dalam menjalani hari-hari gitu. Nah, untuk kedepannya Pak, Bapak pasti memiliki visi nih Pak dan harapan bagi sekolah ini. Dan itu mungkin boleh disampaikan Pak. Ya. Karena visi sekolah itu sudah kemarin ditetapkan baru beberapa bulan yang lalu, jadi kita akan meneruskan visi SMA Negeri 1 Sindangwangi itu adalah antarkan anak-anak untuk religius, terampil, dan inovatif. Itu mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kemudian kita juga ada program untuk pendidikan karakter Pancawaluya itu Betul. lewat program habituasi itu. Iya.
habituasi yang semuanya itu tercermin dari 9 bidang yang akan kita terobos. Jadi intinya bukan seberapa cepat kita untuk melakukan sesuatu, tetapi lebih pada seberapa konsisten Betul. kita untuk melaksanakannya. Itu yang terpenting. Jadi setiap hal yang kita lakukan tuh harus diiringi dengan konsistensi ya Pak ya, Iya, konsisten. agar ya tidak terburu-buru lah, pada akhirnya tidak menghasilkan Hasil yang baik baik gitu gitu. untuk kedepannya. Nah, Bapak, dari visi dan harapan Bapak untuk sekolah ini, bagaimana sih kolaborasi antara guru dan siswa yang paling ideal menurut Bapak? Mungkin untuk merealisasikan visi tersebut Iya, Pak, untuk pasti ada kolaborasi antara guru dan siswa yang bisa membantu. Ya. Fokus kita tetap pada siswa. Ya, Jadi siswa harus terlayani dengan baik pendidikannya. Kita guru-guru juga di samping mendidik, mereka juga sebagai fasilitator di sekolah. Sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa terpenuhi kebutuhannya untuk belajar dengan baik. Kemudian potensinya tergali bersama-sama. Apalagi sekarang itu ada guru wali. Betul. Guru wali itu guru wali itu adalah mendampingi siswa dari mulai dia masuk sekolah di kelas 10 sampai ke kelas 12 tentang permasalahan belajar, tentang permasalahan apapun anak tersebut, termasuk juga tentang pendidikannya, pemecahan masalah, dan diharapkan bisa memaksimalkan hal yang seharusnya diselesaikan. Jadi ada keterbukaan lah antara guru. Kemudian siswa juga bukan barang tabu untuk mengkoreksi jika guru itu merasa kurang pas. Jadi memang antara murid dan guru tuh harus memiliki hubungan yang baik. yang Iya. baik agar terciptanya ya lingkungan sekolah yang nyaman pastinya Iya. kan Bapak. Terutama guru wali itu menurut aku pribadi itu sangat membantu sih Pak. Soalnya kalau misalkan kita butuh info apa-apa gitu kan, kita bisa nanya ke guru wali gitu, beda dengan guru wali kelas yang mungkin hanya berfokus ke kelas saja. Kelasnya saja gitu. Malahan saya berpikir bahwa ke depan anak-anak yang ingin wali kelas, kita seperti melelang. Silahkan kelas siswa itu mau pilih wali kelasnya siapa Oh, untuk kedepannya itu ke Pak. depan. Jadi si siswa itu bakal memilih sendiri gitu wali Iya, kelasnya. wali kelasnya siapa supaya pas perjalanannya enak gitu. Oh, inilah wali kelas idolanya gitu. Biar lebih nyaman lagi ya Pak Ya di lebih kelasnya. nyaman, anak-anak lebih semangat dengan kepala sekolah yang diharapkan. Iya. Kalau idola yang ini kan terlalu jauh ya, wali kelas makan dekat tinggal. Iya. Karena pasti setiap murid itu kan punya guru favoritnya Iya. gitu, guru. Silahkan favoritnya siapa untuk jadi wali kelas yang bisa diajak kerjasama. Itu lebih bagus. Nah, dengan Bapak ini kan tadi masih menjadi perbincangan hangat nih Pak. Nah, banyak yang menyimpulkan bahwa Bapak ini adalah orang yang humoris nih Pak, dan humble, bahkan asik juga ya Sal ya. Asik banget. Nah, tanggapan Bapak atau pendapat Bapak terhadap tanggapan tersebut seperti apa Pak? Kita orang baru ya biasa aja, kita ikuti keadaan di sini dan kita juga tidak ada jarak dengan siswa atau apa, silahkan aja. Kalau mau masuk ke ruang saya silahkan, kita ngobrol, nggak apa-apa nggak ini. Jadi terbuka gitu ya Ya, Pak. enggak. Kalau misalkan ada usulan, ada apa sebatas itu bisa kita lakukan, ya akan kita lakukan. Iya. Pokoknya gimana caranya anak-anak itu bisa terlayani dengan baik. Karena kita guru di sini, saya juga kan walaupun kepala sekolah tetap seorang guru. Iya, betul. Iya. Jadi sekali-kali kalau anak-anak mau belajar dengan saya ya enggak. Tapi terbatas, saya paling matematika lah yang ringan-ringannya gitu. Nah Bapak dari itu Sifat Bapak yang sifat humoris Bapak yang itu. humoris itu ada gak sih Pak pengalaman unik dan lucu yang pernah Bapak dapetin di tempat sebelumnya, di Oh, sekolah di sebelumnya sekolah gitu? Ya. Saya mengikuti keadaan saja. Jadi kita
terlalu tegang juga enggak, kadang mereka bisa tegang atau apa, tapi sisi lain juga kita harus mengajak ke hal-hal yang lebih santai lagi. Jadi kita lihat keadaan sajalah kalau itu mah. Iya. Ya. Kita terlalu serius juga Gak baik ya Pak. bingung ya. Disebut Terus. humoris juga ya biasa aja lah. Kita ya begini. Jadi itu semua tergantung pendapat masing-masing ya Pak ya. Ya. Nah mungkin ada pesan terakhir nggak Pak buat warga Semansi yang mungkin Bapak sampaikan itu bisa menginspirasi atau memberi hal positif lah bagi seluruh warga Semansi terutama siswa-siswi ini Pak. Ya, baik untuk para siswa, untuk rekan-rekan guru juga. Ini ada hal yang saya kira bagus ini. Di masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri. Dan mereka yang tidak menyiapkan diri masa depannya nggak jelas. Jadi kita harus merencanakan, mempersiapkan segala sesuatunya harus kita rencanakan. Jadi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Betul. Itu saja. Jadi mereka yang berusaha pasti di akhir bakal Mendapatkan hasil hasil yang baik ya, Sal, gitu ya. ya Pak. Ada pepatah juga begini. Kalau kita mengawali dengan sebuah keraguan-raguan, maka akan berakhir dengan sebuah keyakinan. Kenapa? Setelah saya perhatikan, kalau orang yang ragu, dia akan belajar lebih maksimal. Beda Betul. dengan orang yang terlalu yakin. Kalau kita mengawali dengan sebuah keyakinan, maka akan berakhir dengan keraguan. Artinya karena terlalu yakin, akhirnya hasilnya akan tidak sesuai harapan. Tapi kalau orang yang ragu-ragu itu kan akan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya agar dia bisa berhasil? Gimana biar caranya itu dia nggak ragu gitu, makanya dia tuh berusaha Buat yakin gitu sama dirinya sendiri. Iya. sedangkan Betul. orang yang kalau dari awalnya yakin banget, Terlalu yakin malah Terlalu yakin gagal. malah gitu, gagal ya, Pak, di gagal, akhirnya iya. ya. oh Karena persiapannya mungkin karena udah yakin ya. iya karena terlalu yakin Padahal- dan terlalu pede gitu ya Karena Pak. setelah gagal baru dia merasakan. Ya, Beruntung banget ya saya di episode pertama kita bisa berkesempatan langsung nih berbincang dengan Bapak itu. Tadi perbincangan kami itu sangat seru lah, sangat menarik ya. Ada poin-poin penting juga yang kita bisa ambil dari ya apa yang telah Bapak sampaikan. Dari sini kita juga tahu pengalaman Bapak atau prinsip dan pesan yang mungkin bisa kita terapkan nih Pak di kehidupan kita. Terus tadi ada juga perjalanan Bapak. Ya intinya terima kasih ya Pak ya telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Podsi, dan mungkin semoga kedepannya di era kepemimpinan Bapak ini Semansi bisa lebih maju Pak, lebih berkembang pastinya Amin. Pak. amin. Nah, mungkin teman-teman ya jangan lupa nantikan episode selanjutnya karena setiap episodenya kita akan menghadirkan tamu-tamu yang dapat menginspirasi kita seperti Pak Edi contohnya ya Pak. Terima Ya. kasih Bapak Terima kasih ya Pak ya. atas telah waktu dan hadir. kesempatannya pada hari ini dan perbincangan yang sangat menginspirasi Betul, buat kami. betul, benar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan Dan subscribe subscribe dan dan sampai share. jumpa di episode selanjutnya.